Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Kembali saya akan melanjutkan pembahasan atau pelajaran tentang Avalokitesvara. Kemasyhuran Avalokitesvara. Orang Jepang memungut nama Cina Avalokitesvara, Kuan Yin, dan mengubahnya jadi kanon atau Kwanon. Yang pertama lebih disukai. Orang Tibet menyebutnya Swerasit dengan pandangan mengasihi. Nama Mongolianya adalah Niduber Ujejik, dia yang melihat dengan mata. Di Sri Lanka, di mana dia sering disalahartikan sebagai Maitreya, Sang Buddha masa depan. Dia dikenal sebagai Nata atau Raja atau Perlindungan atau Nata Dewa. Mungkin singkatan dari julukan lengkapnya Lokeswaranata, Sang Raja yang melindungi dunia. Di negara Theravada Asia Tenggara, terutama di Muang Thai dan Kamboja, dia dikenal sebagai Lokeswara, Raja Dunia. Avalokitesvara pada kenyataannya menjadi satu-satunya bodhisattva mahasattva yang diterima oleh umat Buddha Theravada atau kebanyakan dari mereka bahkan di Burma. Salah satu alasannya adalah bahwa dia merupakan penjelmaan dari karuna Sang Buddha. Dalam Mahayana awal, kebijaksanaan, pratnya, dan kasih sayang karuna membentuk dua sayap pencerahan Sang Buddha. Penyadaran dan ajarannya tentang Dharma adalah aspek kebijaksanaan, sementara hidup dan tindakannya adalah aspek karuna. Mula-mula aspek kebijaksanaan dianggap lebih penting daripada karuna. Pendekatan ini mencapai puncaknya dalam naskah Pratnya-paramita, kebijaksanaan sempurna, antara 100 sebelum Masehi sampai 150 Masehi. Kemudian gagasan ini dijilmakan dan diubah menjadi bodhisattva, misalnya Pratnya-paramita dan Manjusri. Manjusri pada kenyataannya diperlakukan sebagai bodhisattva yang terpenting. Adaptasi simbolis. Seiring dengan berlakunya waktu, karuna ditekankan dan Avalokitesvara sebagai perwujudannya menjadi jalan tertinggi dalam mencapai pembebasan spiritual. Selama kurun waktu inilah Avalokitesvara melewati proses adaptasi simbolis dengan mengasimilasi sifat dewa Brahmanis sambil tetap mempertahankan sifat Buddhis hakiki. Dengan demikian menetralkan pengaruh Hinduisme pada Buddha Dharma. Sebenarnya Hindu juga melakukan hal yang sama, dan akhirnya mereka berhasil menyerap Buddha Dharma dalam agama mereka, sampai Buddha Dharma yang sekarang ini bangkit kembali di India. Begitulah satu kenyataan bahwa Avalokitesvara tidak disinggung dalam naskah yang lebih awal. Ini membuktikan bahwa dia dipahami oleh umat Buddha sebagai usaha untuk menghadapi cobaan dan godaan yang semakin besar. Belakangan doktrin Avalokitesvara berkembang menjadi adaptasi simbolis yang membuat banyak orang berpaling pada Buddha Dharma. Kitab suci. Bagaimana bisa mayoritas umat Buddha dewasa ini dan selama 2000 tahun terakhir begitu mudahnya menerima Avalokitesvara? Mengapa
Avalokitesvara muncul jadi tokoh nomor 1. Faktor berikut memberikan beberapa jawaban penting bagi kedua pertanyaan tersebut. Yang pertama, kitab suci. Doktrin Avalokitesvara adalah jelmaan karuna Sang Buddha berdasarkan pada kitab suci Buddhis termasuk kanon Pali. Dikatakan bahwa Sang Buddha bangkit dari pagi hari dari pencapaian karuna agung mengamati dunia. Maha karuna samapatito wutaya lokam voloketo. Dalam Dika Nikaya 2:37. Sifat Sang Buddha. Dalam Mahaparinibbana Sutta, Sang Buddha berkata bahwa beliau muncul dalam 8 kumpulan orang mulia, brahmana, perumah tangga, pertapa, 4 raja dewata, 1 maharajika dewa, 33 dewa tawatimsa, Mara dan Brahma, melihat dan berbicara seperti mereka untuk mengajar dharma, mendorong, memperbaiki, dan menggembirakan mereka tanpa dikenali sama sekali oleh mereka. Avalokitesvara menunjukkan sifat-sifat yang sama. Yang ketiga, pengendalian Sang Buddha terhadap waktu. Setidaknya dalam 2 peristiwa Sang Buddha menunjukkan pengendaliannya terhadap waktu. Contoh pertama adalah ketika Sang Buddha menimbulkan gambaran bidadari cantik luar biasa dalam pikiran Kema, Sang Ratu Bimbisara, dan membiarkannya melihat bidadari itu melewati masa muda, dewasa, usia tua, dan mati dalam waktu singkat. Contoh kedua ditemukan dalam Mahaparinibbana Sutta, di mana Sang Buddha mengisyaratkan kemampuannya, hasil pencapaiannya akan jalan pencapaian beruas 4 iddhipada untuk hidup selama 1 kalpa, bisa berarti masa hidup normal manusia atau 1 masa dunia kepada Ananda. 4. Sifat adiduniawi Sang Buddha. Karena seorang Tathagata tidak bisa dipahami walaupun sedang muncul di dunia ini, tidak layak mengatakannya bahwa setelah wafat Tathagata itu tidak ada dan tidak ada, atau bukan ada dan tidak ada. Kepada Dona sang Brahmana yang melihat jejak kakinya, Sang Buddha dalam menjawab pertanyaannya menyatakan bahwa keberadaannya tidak bisa digolongkan dalam makhluk apapun, dewa, makhluk kedewaan, yasa, atau manusia, tetapi istilah Buddha lah paling sesuai baginya. Kekuatan Sang Buddha itu di luar pemahaman pikiran yang belum cerah. Avalokitesvara sebagai kekuatan spiritual positif bagi umat Buddha yang tak terhitung banyaknya selama berabad-abad adalah aspek pikiran tertinggi yang tidak bisa dicabut. Pemanusiaan Sang Buddha. Terlalu memanusiakan dan tidak melegendakan Sang Buddha membuatnya terlihat seperti guru dharma yang tak berdaya. Dia wafat di nirwana. Dia tidak bisa menolongmu. Anda harus menolong diri sendiri. Ini adalah obat yang tepat di waktu yang salah. Sebagai akibatnya, umat awan yang putus asa, khususnya Theravada, mulai berpaling ke dewa Hindu Sri Lanka, pemujaan Nat Burma, dewa bumi Muang Thai, dan Buddha bermuka 4 Malaysia dan Singapura. Yang terakhir adalah pembaruan yang dikenalkan oleh Biku Muang Thai yang ternyata jadi sangat terkenal dengan pemujaan materialistisnya. Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya.